Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bunda Giani Kawanti, SPC MPD. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hima Farida, NIM 1904387 dari kelas 6B PG PAUD. Hakikat anak berkebutuhan khusus. ABK adalah anak yang memiliki kebutuhan individual atau kebutuhan khusus yang disebut dengan anak abnormal atau tidak normal. Yuk kita kenali kategori-kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak retardasi mental atau anak berketerbelakangan mental yang disebabkan orang tua yang memiliki 21 kromosom. Yang kedua, anak kesulitan belajar yaitu memiliki gangguan perkembangan otak dan psikologis dasar. Yang ketiga, anak gangguan emosional yaitu tidak bisa mengekspresikan bentuk emosi. Yang keempat, anak gangguan bahasa dan bicara, yaitu terjadi infeksi pernapasan atau sumbing. Yang kelima, anak kerusakan pendengaran, yaitu alat dengarnya rusak hanya bisa mendengar di jangkauan 60-70 desibel. Selanjutnya, kita akan mengenal self-regulated learning. Self-regulated learning pada anak beresiko dapat dilatih tanggung jawabnya serta kemampuan meregulasi diri dengan mengatur tujuan belajar, meregulasi pembelajaran, memonitor, mengontrol kognisi, memanfaatkan motivasi, serta mengatur perilakunya untuk mencapai tujuan yang dibuat, menurut Vale tahun 2008. Nah, anak beresiko mengalami hambatan dalam sosial emosi dan juga dalam perkembangan belajar. Untuk menciptakan pembelajaran yang baik, mereka harus dilibatkan secara penuh dan ditingkatkan motivasinya menggunakan metode ini, yaitu self-regulated learning. Karena permasalahan belajar mereka yang utama adalah kurangnya motivasi serta rendahnya rasa percaya diri atas label disfungsi sosial yang melekat pada dirinya atas perlakuan lingkungan terhadap dirinya. Berikutnya, kita akan mengetahui mengenai deteksi dini dan intervensi pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak. Nah, tujuan deteksi dini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak. Deteksi dini ABK berkaitan erat dengan deteksi dini tumbuh kembang anak. Dengan diketahuinya penyimpangan tumbuh kembang dapat dinilai faktor resiko ABK. Sedangkan intervensi merupakan suatu proses mediasi antara seorang individu dan lingkungannya. Penanganan atau layanan terhadap anak yang mengalami resiko hambatan perkembangan dalam aspek motorik, komunikasi dan bahasa, sosial emosi, kognisi, dan persepsi sensori. Intervensi lebih ditekankan kepada anak yang mengalami hambatan perkembangan, merupakan upaya atau bantuan yang diberikan kepada anak yang memiliki hambatan perkembangan atau anak berkebutuhan khusus. Model layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Pengembangan model layanan program bagi anak berkebutuhan khusus atau anak beresiko secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan secara luas pada anak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu dan hasil belajarnya, serta memungkinkan mereka berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga mereka dapat bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Secara khusus memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, minat dan bakatnya, membina mereka menjadi generasi kuat, mandiri, dan berprestasi. Nah, salah satu layanan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lain. Dengan lingkungan inklusif, maka akan membentuk atmosfer ramah dalam pembelajaran, memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus yang mana di dalamnya, termasuk anak beresiko, akan berkembang sesuai dengan kemampuannya, akan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang mandiri dan mampu menyesuaikan kehidupannya di masyarakat.
Hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dan anak yang lainnya dijelaskan pada Surat An-Nur ayat 61 dan tertuang pada Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Untuk itu, jangan sekali-sekali mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus, sebab kita semua sama. Kita mendapatkan pelayanan yang sama dan pendidikan yang sama. Lebih menghargai dan tidak membenci dan saling membantu dengan anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.